Halo guys, kembali lagi bersama 720 Pro. Kali ini saya akan menceritakan alur salah satu film yang sangat seru, yaitu The Menu. Semoga bisa menghibur kalian. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih, sekaligus sepasang kritikus makanan. Bernama Taylor dan Margot yang ingin pergi ke sebuah restoran eksklusif di pulau yang bernama Hawthorne. Mereka harus menggunakan kapal terlebih dahulu untuk tiba di pulau tersebut. Tak hanya mereka saja, terdapat juga orang lain yang ikut ke tempat itu. Mulai dari kritikus makanan, beberapa pengusaha, beserta seorang aktor film. Di sini kita mengetahui kalau Tyler merupakan seorang penggila makanan, sehingga ia selalu saja berbicara terkait hidangan internasional. Karena hal tersebut membuat Margot merasa nggak nyaman. Welcome, Mr. Lord. Mr. Diaz, Saat baru tiba di pulau, mereka semua langsung disambut oleh seorang asisten chef bernama Elsa. possible. Right this way. Sorry, that was not. No, fine. Don't worry. Mr. Lebrand, Mrs. Lebrand, welcome. My esteemed guests can continue their Working on it now. Oh, hey, thanks for asking. See, people still know me. I'm moving into the presenter phase of my career. prize is 12 acres. Sebelum ke restoran utama, Elsa turut membawa mereka ke pantai melihat tempat seseorang yang sedang mencari kerang. Rencananya nanti kerang yang didapat akan dihidangkan sebagai menu makan malam. Nggak cuma sampai di situ, restoran ini juga memproduksi bahan-bahan baku sendiri, mulai dari sayur mayur hingga daging merah dan bahan baku lainnya. Dairy cows only. What happens if you serve it on the 153rd day? Dissolve. And spread into their spinal membranes, after which point he or she... Good thing we're prepped. Esprit de corps, no? Each day starts at 6. Dalam kunjungan pertama ini, para tamu benar-benar dibikin terpesona dengan segala kerapian serta kebersihan dari restoran tersebut. Doing same thing. Chef holds himself to delicious. Di mana pada momen itulah Tyler langsung merasa sangat antusias serta membuatnya memohon untuk bisa masuk ke rumah dari sang chef. Tapi permintaan itu tidak diperbolehkan sama sekali oleh Elsa. Mills. Miss Mills, you will be sitting in... I don't need a better view. Thank you. Setelah masuk ke restoran, para tamu diperbolehkan untuk melihat secara dekat terkait cara kerja para koki yang ada di dapur. Semuanya kompak menyiapkan hidangan dengan baik sesuai tugasnya masing-masing. Everyone who dines with us. And she, oh, right, yeah, okay, thank you. You didn't ask his name. Yeah, well, you know. Look me. Is he looking at me? Tak lama kemudian, datanglah si chef utama bernama Chef Slowik. Ia segera memberi perintah untuk menghidangkan makanan pembuka bagi para tamu secepat serta sefisien mungkin. Ongoing obsession with snow. It's official. Can you taste a little goat? I want to hear your pitch for the show, but first I would like the Best of your life, and let's have to many, many, I'm many trying to do more. a goodbye toast at Sony. I told you this 2 weeks ago. Here's my house in LA, I don't have your pockets. apartment No in New You're York. doing this, talking about our live thing, is that... Me and Amanda are not good. It's not good. Your fault? Oh. At least we're at work. And money. Toma, toma, toma. No lo quiero. No, porque es tuyo. Esto es tuyo. But I'm not as into this as you are. No, no. Tyler, ia begitu memuja segala kinerja dari para koki, termasuk segala arahan yang dilontarkan oleh Chef Slowik yang dijuluki sebagai chef berbintang 10. During its last dying contraction of muscle, it's art. No, I'm being serious. I think I'm starting to... Terlihat Chef Slowik mencicipi terlebih dahulu makanan itu sebelum dihidangkan kepada para tamu. Setelah berbagai rasa sudah mantap, barulah ia memberi nasihat kepada para tamu
dengan kalimat kurang lebih sebagai berikut. Kalian jangan hanya makan, tapi rasakanlah juga berbagai macam rasa yang masuk ke dalam mulut kalian secara mendalam. Untuk hidangan pertama, Chef Slowik memanggilnya dengan Sultan Island Dahlias. Konsep tersebut ia dapat dari gambaran sebuah pulau yang dipenuhi berbagai kreasi indah di sekitarnya. And on that, our first course is called the island. Frozen filtered seawater. Tidak bisa dipungkiri, Chef Slowik memang sejago itu. Remember about this dish, we exist in their most perfect state, without a is meaningless compared to what the air. We are but a enjoy. Sampai-sampai Taylor langsung menangis dalam sekejap karena kreasinya yang luar biasa. Entah kenapa Margot merasa biasa saja dengan makanan tersebut, bahkan selama karirnya berjalan sebagai kritikus. Baru kali ini ia mendapati makanan yang benar-benar buruk. Bukan hanya lidahnya Margot saja yang tidak berasa nyaman. Ekspektasi para pengusaha pun juga harus drop dalam sekejap. Mereka sadar kalau makanan itu tidaklah seindah penampilannya. Alhasil, terucaplah suatu kalimat menohok yang dimana para pengusaha menganggap kalau pembantu mereka mampu membuat makanan yang jauh lebih enak. Pitch of 3 streaming services on Yeah, Monday. pretty much. Yeah, That's Jesus. The outer fruit? Yeah, it's solid. I mean, I've had shelf. My dad used to say that you buy the experience. No? Harry. Is he gonna keep doing that? Mereka tak tahu menahu dengan apa yang terjadi. Chef Slowik pun ingin menanggapi komentar dari para tamunya, di mana ia kembali mempresentasikan suatu hidangan kedua, yakni roti. Namun roti yang akan ia siapkan kali ini sangat mudah untuk dibeli serta dimakan oleh siapa saja. Karena ia akan menyajikan sebuah makanan bernama roti tanpa roti. Dengan konsep ini, para koki hanya akan menyajikan saus pelengkap dari sebuah roti. The bread you will Tehachapi Grain Project, devoted to preserving. So the bread is like really good. Para kritikus pun tetap saja berkomentar. Banyak mereka menganggap kalau saus yang dihidangkan masih kurang cair. Sedangkan di sisi lain Margot merasa bingung sekaligus tersinggung. Ia tak tahu apakah hidangan ini merupakan sebuah candaan atau bukan. Namun yang jelas perasaan itu tidaklah dirasakan oleh Tyler. Taylor malah merasa kalau hidangan tersebut merupakan makanan berkonsep luar biasa yang telah dipikirkan matang-matang oleh sang chef. Chef Slowik nggak mau berbicara banyak dan ekspektasi para pengusaha semakin menurun tajam. Sampai-sampai mereka sengaja memohon kepada Elsa untuk dihidangkan sebuah roti utuh secara layak. Did you say no? I said no, yes. May I? You don't have to do it. Suasana yang terasa sekarang ini sangat jauh berbeda sejak kedatangan pertama. You're not gonna try it? Awalnya, mereka mengira kalau restoran tersebut akan membawa kebahagiaan. Tapi ternyata fakta berkata, tidak. Chef Slowik sengaja datang menghampiri Margot demi melihat makanannya yang tidak disentuh sama sekali. Margot pun berkata kalau saus itu bukanlah makanan utama serta tidak layak untuk disajikan seperti itu. Lalu, Chef Slowik sengaja kembali bersiap untuk mengeluarkan hidangan berikutnya. There's a two out from its slumber. Slavonian Bread. Enjoy. Longing and regret. She's staring again. Keep saying that. She doesn't. You don't think so? Not obsessed, please. Associate Development Co-Exec. What the hell is that? Better than working for me. Well, because there's a future there. Right. Next course is called memory. Kali ini, makanan tersebut akan ia panggil dengan nama memori atau ingatan. Here, the
Chef Slowik mendapatkan konsep itu setelah ia melewati masa kecilnya yang begitu suram. Ia berkata bahwa dulu sang ayah selalu saja menyiksa ibunya dan berujung Chef Slowik kecil hanya bisa melawan dengan menusuk kaki dari sang ayah. It was, as you can imagine, Al Pastor and our own tortillas made with heirloom masa. Bloom knows this has been a staple since day one. Precisely what map would that be? I wonder. An update to a classic. The images on the tortilla. Setelah disajikan, Shin pun beralih kepada para tamu yang bersiap untuk makan. Tapi betapa terkejutnya mereka setelah menyadari kalau tortilla itu malah berisi foto-foto dari mereka semua. They're all of us. There's the bandage. Isn't that nice? They remembered us. Jesus Christ, what's with this guy? Oh, look. What? Fun shoot. Fotonya pun bukan foto bagus, melainkan beberapa foto yang terdiri dari segala aib milik para tamu. Contohnya, foto si aktor yang berisi film terburuknya, si kritikus yang berisi restoran terburuknya, dan juga para pengusaha yang berisi segala rahasia keuangan dari perusahaan mereka. Belum diketahui pasti dari mana si chef bisa mendapatkan foto itu. Namun yang jelas, Elsa menegaskan bahwa para koki beserta seluruh pegawai di restoran ini sangat-sangat tahu terkait apa saja yang dimiliki oleh pelanggan mereka, termasuk pekerjaan serta latar belakang kehidupan dari masing-masing orang. Send shit back to this kitchen, you child. Apologize to me right now. You cannot speak to me that way. Actually, I can because ding dong, I'm the one who's paying, so maybe shut up and eat. Oh my God. Karena sudah merasa terlalu muak, Margot berencana untuk segera keluar dari restoran tersebut. Sayang tindakannya tidaklah diperbolehkan sama sekali. Ia hanya diizinkan untuk pergi ke kamar mandi. No, you shouldn't be in here. I'd like the food. Why? Saat lagi merenung, Margot sengaja didatangi oleh Chef Slowik. Tanpa basa-basi, Chef Slowik masih saja menanyakan, kenapa Margot tidak memakan makanan yang sudah ia sajikan. Margot pun menjawab kalau dirinya tidak merasa suka dengan makanan tersebut. Please get the fuck out of my way. Kita masuk ke hidangan berikutnya, di mana chef sengaja menunjukkan seorang wakil chef kepercayaannya yang bernama Jeremy. Jeremy akan menyajikan suatu hidangan bernama kekacauan. Sembari menyiapkan, Chef Slowik memuji Jeremy bahwa ia adalah koki yang bertalenta serta sangat kreatif. Pressure to put out. There is no way to avoid the mess. People you will never know. And you want my life. Hanya saja, ia tak akan pernah bisa menggantikan posisi dari Chef Slowik. Oleh karena itulah, saking kreatifnya Jeremy pun langsung mengdor dirinya sendiri. Hal ini menyebabkan semua orang panik. Di sini Chef Slowik hanya berkata bahwa aksi Jeremy merupakan konsep dari menu yang sengaja diciptakan oleh Jeremy sendiri. Itulah, makanya hidangan tersebut disebut dengan nama kekacauan. Dan inilah dia hidangannya, menu khas dari Chef Slowik yang berisikan berbagai macam daging premium. Para tamu langsung dipersilahkan untuk menyantap menu tersebut. Sekilas Margot pun masih syok dengan aksi Jeremy sebelumnya, dan ia benar-benar kehilangan nafsu makan. Berbeda dengan Tyler yang terlihat menikmati menyantap makanan itu secara lahap. Di sisi lain, si kakek dan juga si nenek pun masih tidak menyangka bahwa restoran favorit mereka berdua malah terlihat seperti ini. Lagi-lagi, perilaku tersebut malah berujung kepada tragedi mengerikan, yakni dipotongnya jemari si kakek secara sengaja. Dengan adanya aksi itu, para tamu semakin panik tak karuan, terkecuali Tyler. Dia malah semakin menikmati makanannya. Setelah itu, Margot sengaja dipanggil oleh Chef Slowik. Dan si chef berkata kalau Margot adalah seorang perusak menu, karena sebenarnya bukan Margot yang mereka undang ke sini, melainkan mantan kekasih dari Taylor yang bernama Nita. Yang bikin kaget, Chef Slowik juga memberikan spoiler bahwa di penghujung acara semua orang akan tewas. Alhasil, Margot pun diberi pilihan apakah ia ingin lenyap bersama para pelanggan atau lenyap bersama para pekerja.
Margot turut diberikan waktu selama 15 menit untuk berpikir secara bebas. Di samping itu, para pelanggan mulai protes dan bertanya, kenapa Chef Slowik melakukan semua ini? Ternyata perilakunya didasarkan atas beberapa alasan. Di antaranya, para kritikus telah membuat banyak restoran bangkrut karena kritikan mereka. Yang kedua, para pengusaha tidak pernah mengingat menu dari setiap restoran yang sudah dikunjungi. Dan yang terakhir adalah si aktor yang mulai kehilangan keahliannya sebagai seniman karena chef sendiri merupakan seorang seniman. Dengan begitu santai, Chef Slowik turut berkata bahwa segera hal yang telah dilihat oleh mereka sudah tadi ternyata merupakan sedikit bagian dari menu utama. Di tengah kekacauan ini, Chef Slowik juga memperkenalkan seorang penanam modal yang dipanggil Angel. Investor yang ternyata adalah bos dari segala pegawai di restoran tersebut. Angel diketahui sudah berinvestasi besar di restoran itu. Ia berencana untuk mengganti Chef Slowik dengan chef lain. Dengan alasan ia bersama Chef Slowik sudah tak lagi memiliki visi yang sama. Oleh karena itu, Chef Slowik pun langsung mempersembahkan sebuah pertunjukan bernama The Fallen Angel, yang dimana pertunjukan ini akan berlangsung selama acara tersebut 15 menit terlewati. Kini, Margot pun sudah kehabisan waktu dan ia langsung dipanggil oleh Chef Slowik. Di situ, Margot mengaku bahwa ia telah memalsukan namanya, di mana sebenarnya Margot bernama Erin. Bahkan ia bukan juga seorang kritikus makanan, melainkan ia adalah seorang wanita panggilan. Mendengar hal itu, Chef Slowik hanya bisa berempati kepada Margot, karena seharusnya ia tidak berada di tempat ini. I know what a bad customer is. Yes. I haven't desired to cook for someone in aging. Chef Slowik melanjutkan pekerjaannya, dan tak lama setelah itu, hidangan berikutnya pun segera dimulai. Kini para konsumen dipersilahkan untuk keluar, di mana Chef Slowik sengaja memanggil asisten kokinya yang bernama Catherine. Catherine menjelaskan kalau dulu Chef Slowik pernah berusaha untuk memperkosanya sebanyak 2 kali. Namun ia berhasil melawan dan berujung kali ini Catherine akan membalas dendamnya dengan menyerang Chef Slowik. Setelah kejadian itu, Chef Slowik langsung mempersilahkan semua tamu lelaki untuk segera kabur sebebas mungkin dan diberi waktu 45 detik. Kemudian, para koki akan mengejar mereka. Dan dengan konsep seperti inilah, para wanita dipersilahkan untuk masuk kembali ke dalam restoran. Dengan kesempatan yang ada, para wanita sengaja merayu Catherine untuk membantu mereka kabur dari restoran tersebut. Namun siapa sangka, bujukan itu tidak akan pernah mempan karena sesungguhnya yang mengusulkan adanya kematian di penghujung acara ini adalah Catherine itu sendiri. What doesn't work? The menu. Why not? Really, you should have your own place, right? Everyone dying was my pitch, actually. Enjoy. I'm from Brockton, Massachusetts, so... Tak lama setelahnya, terlihat kalau semua lelaki pun sudah tertangkap oleh para koki terlatih dengan begitu mudah. Sebelum acara benar-benar dimulai, Chef Slowik sengaja menegur Tyler karena ternyata mereka berdua sudah saling kenal satu sama lain. Bahkan, siapa yang menduga kalau Taylor juga merupakan seorang koki di restoran itu. Dengan begitu, tidak heran lagi kalau sedari awal ia selalu memuji serta menikmati seluruh hidangan dengan sangat lahap. Kali ini, Chef Slowik masih saja menyayangkan kenapa Taylor bisa salah mengajak orang. Padahal seharusnya target malam ini adalah seorang wanita bernama Nita, yang juga kritikus makanan. Chef Slowik pun enggak mau ambil pusing. Ia sengaja menyuruh Taylor untuk memasak bagi mereka semua.
What do you need? We have everything. Everyone, please Demonstration. come around, come closer. What do you need? Shit? Would you like some shit? The dicing method of which we have been woefully ignorant. Lamb. Lamb. Dikarenakan Tyler merasa tertekan, hasil masakannya pun menjadi tidak maksimal dan seluruh daging benar-benar tidak matang. Rasa masakannya sangatlah kacau serta tidak memiliki arti yang jelas. Maka dari itu, Chef Slowik sengaja menamakan hidangan tersebut dengan nama Taylor. Dengan penuh penyesalan, Taylor hanya bisa pergi serta merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Chef Slowik pun kembali memanggil Margot, di mana Margot malah dikejutkan dengan Taylor yang ternyata sudah meregang nyawa. Margot pun langsung diangkat menjadi anggota dari Chef Slowik, dan Margot ditugaskan untuk mengambil panci besar di ruangan asap. Hi. What's up? I just don't think it's really Saw fair. the film Calling Dr. Sunshine. The film Calling Dr. Sunshine alone in the cinema drives me. What happens to an artist when he... What school did you go to? Melihat adanya kesempatan, Margot sengaja masuk ke rumah utama dari chef tersebut. No one is allowed inside. I'm sorry. Namun sayang perilaku itu berhasil dicegat oleh Elsa yang merasa tak senang akan digantikan oleh Margot. Untungnya, Margot berhasil menghadapi ancaman itu. Di dalam kamar Chef Slowik, Margot menemukan berbagai artikel yang berisi segala kritikan dari para kritikus, dan Margot pun mengetahui kalau dulunya Chef Slowik merupakan juru masak terbaik di sebuah restoran cheeseburger. Margot pun dikejutkan lagi dengan menemukan sebuah radio komunikasi. Tentulah penemuan itu ia manfaatkan sebaik mungkin. Margot langsung memancarkan sinyal bantuan ke saluran radio. Hey, dear bride. No, was a monster. Pain almost gone. I can no longer be hurt by the oppressed. Benar saja, setibanya di restoran, ia pun berhasil mendatangkan polisi ke tempat itu. Alhasil, Chef Slowik bergegas untuk membereskan segala kekacauan, serta menutupi semua kejahatannya. Here hands recently, but that's another story. Now, I don't Wait tonight. I am. Wow. Akan tetapi bukannya menindak tegas, si polisi malah ngefans dengan si aktor. Awalnya sih, polisi tidak merasa ada yang janggal, semua masih aman-aman saja. Sampai di satu momen, bukannya sebuah tanda tangan yang diberi oleh si aktor, polisi itu malah menerima kalimat minta tolong. Sayangnya, polisi tersebut juga anak buah dari Chef Slowik, dan berujung mereka semua hanya bisa pasrah sepasrah-pasrahnya. I was wrong. You're an eater. You're a taker. Tapi tidak dengan Margot, ia secara terang-terangan mengatakan kalau makanan yang telah dibuat oleh Chef Slowik benar-benar sampah. Karena tidak ada cinta di dalamnya, sedari awal ia mencoba seluruh masakan Chef Slowik sangatlah hambar serta tak mengenyangkan. Kritik itu membuat si chef pun bersedia untuk menarik kembali jabatan Margot sebagai pengganti Elsa. Margot sengaja ditempatkan ke posisi pelanggan seperti semula. Di sini, Chef Slowik siap untuk memasak sendiri makanan apapun bagi Margot sampai ia merasa puas serta kenyang. Margot hanya meminta sebuah cheeseburger sederhana beserta kentang crispy dengan harga $10. Sontak. Setelah sekian lama, Chef Slowik pun kembali merasakan nikmat dari memasak yang sesungguhnya.
Tapi yang enggak tahu kalau pesanan itu dibuat oleh Margot berdasarkan apa yang dilihat olehnya di kamar chef tersebut. Hal ini menandakan bahwa jiwa Chef Slowik sebagai chef yang sesungguhnya telah kembali, di mana ia terlihat menghidangkan cheeseburger pesanan Margot. Siapa sangka dengan memasak secara sederhana itu, Margot pun akhirnya merasa sangat puas. Saking kenyangnya, Margot pun meminta agar burger berporsi besar itu dibungkus saja untuk dia makan di rumah nanti. Mengejutkannya, permintaan itu sangatlah diperbolehkan oleh chef, bahkan Margot pun diberikan sebuah tas sebagai bentuk terima kasih atas kunjungannya. Seusai pulangnya Margot, hidangan penutup pun akan segera disiapkan oleh Chef Slowik. Ternyata, hidangan penutup ini benar-benar spesial serta dijamin enak sekaligus mengenyangkan. Ialah tidak lain tidak bukan, para tamu yang tersisa pun sengaja dihiasi dengan berbagai makanan manis seperti coklat beserta marshmallow. Makanan ini benar-benar dijadikan sebagai hidangan penutup, serta menjadi penutup dari kehidupan para koki, para tamu, dan juga Chef Slowik. Sedangkan di sisi lain, Margot sendiri hanya bisa menyaksikan semua itu dengan duduk di atas kapal sembari menikmati cheeseburgernya. Film pun berakhir. Kebayang nggak gimana rasanya jadi salah satu tamu di restoran tersebut? Kita udah datang dengan ekspektasi yang luar biasa, ujung-ujungnya kita sendiri juga yang dijadikan hidangan utama. Demikian alur cerita dari film The Menu, semoga kalian suka. Kalau ada pendapat silakan ketik aja di kolom komentar ya. Serta klik tombol like kalau kalian suka dan klik juga tombol subscribe untuk berlangganan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video alur cerita film berikutnya.